Aduh. Aduh. Ada kasus apa lagi nih, Kay? Kalian tahu nggak sih ketua IKFEB sekarang? Siapa tuh? Kang Raki nggak sih? Iya betul, Kang Raki. CEO Peda Praksis itu ya? Iya betul. Kenapa tuh? Nah, kan kemarin kita kan sempet kayak lihat-lihat gitu ya, kayak kok bisa si Kang Raki ini bisa jadi orang yang sukses gitu, kayak udah bisa jadi CEO Peda Praksis dan juga ketua IKFEB gitu. Perjalanannya gimana sih itu? Iya perjalanannya. Apalagi beliau juga alumni kan ya? Iya alumni FEB FEB Unpad sendiri. juga. Penasaran sih gue sejujurnya. Penasaran ya. Penasaran juga jujurnya gue. Apa kita buka aja ya case-nya ya? Boleh. Dengan Alumni Scope, The Case Board. Oke. Ini dia Jadi case gimana board tuh ya. ya? Waduh, ini ada Unpad, ada Veda Praksis, terus ini apa ya? Rame-rame gini nih. Ini tuh Pakai kalau nggak jakem. salah Mubes. Musyawarah besar. Terus itu apa tuh? Satu lagi tuh. Itu apa ya? Ini alumni-alumni kali ya? Iya, alumni kali ya. Aduh, tapi masih bingung nggak sih sebenarnya tuh banyak ceritanya gimana sampai bisa kayak ketidakpastian gini? gitu ya. Oke, mungkin kita langsung panggil aja kali ya. Daripada bingung-bingung kali ya. Bingung ya. Nah, Oke, kita langsung aja boleh panggil saja. Kang Syahraki Syahrir. Mangga Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya duduk di mana di sini? Boleh Kang, silakan. Izin nih. Oke, ini dia yang ada di kasus kita ya, Waduh. teman. Susah Banget ya. Oke, sebelumnya nih Kang. Apa kabarnya nih Kang? Iya, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Kalau dilihat kan keceriaan 1 sampai 10, seberapa ceria kan kali ini Kang? 1 sampai 10, kira-kira 9,9 lah ya. Itu Hampir deh, kurang satu lagi. Itu Ini satu lagi 0,1 kenapa nih? Ketinggalan tadi kopinya di luar. Oh, mungkin biar Gak bisa apa-apa, 10. nanti aja. Ayo kita ambil dulu. nah, boleh Nggak kali usah. ya. Dari asisten-asisten kita kali. Udah, nggak usah, ntar aja. Oke. Mungkin kita bisa. Kita sebenarnya banyak bingung nih dari case board ini ya. Kalau dilihat-lihat nih ya. Apa Kok ini bisa cashboard? dari sini bisa ke sini dan juga bisa ke sini gitu loh. Oke. Ini apa sih sebenarnya cashboard ini? Ini tuh ya kasus dan perjalanan Ini hidupnya sebenarnya Kang Raki sih. kayaknya ada yang kurang ya. Apa tuh? Garisnya terlalu lurus sepertinya. Sebenarnya karena hidupnya itu pasti meliuk-liuk Waduh. gitu. Meliuk-liuk ya. Belum Itu sampai yang ke kita sini, pengen tahu, terus pengen bisa cari ke tahu. sini gitu ceritanya. Mungkin boleh kali ya Kang Raki kasih latar belakangnya lah Oke. atas ini semua. Yang berawal dari Berawal dari sini roots-nya ya. Nah, Dari roots-nya. Jadi saya tuh kuliah di Unpad di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu kira-kira saya masuk di tahun 99. Jadi saya masuk di tahun 99, waktu itu habis reformasi ya. Jadi habis 98, 99 saya masuk. Saya dari kecil sampai SMA di Jakarta, terus saya masuk ke FEB Unpad tahun 99. Waktu itu masih di Pati Ukur gitu ya. Terus saya kuliah dan berorganisasi di sana selama 5 tahunan lah ya kira-kira ya. Jadi 2004 saya lulus. Nah dari 2004 lulus itulah saya jadi mulai karir ya. Jadi mulai kemana-mana. Jadi sedikit mungkin singkat dulu aja. Zaman dulu kuliah saya ikutan organisasi macam-macam ya. Termasuk di BEM, di HIMA, pernah di FAMA dulu. Terus belum lagi yang ekstra kulikuler juga banyak gitu ya. Pernah ikut dihitung fotografi. sibuk ya Kang. Sibuk lah, asisten dosen komputer dan macam-macam lah. Jadi kampus tuh lebih sering di kampus daripada di kos-kosan lah kira-kira ya dulu ya. Sampai malam, sampai kadang-kadang sampai pagi gitu bahkan di kampus. Nah terus karena zaman di kampus itu di kampus gitu ya. Zaman di kampus itu banyak kenal orang, banyak kenal alumni juga gitu ya. Nah kebetulan alhamdulillah banget. Jadi saya sidang itu lulus keluar dari ruang sidang aja udah ditawarin kerja sama alumni. Gitu. Jadi udah
langsung ya nanti abis langsung kirim CV, baru keluar dari ruang sidang, selamat ya gitu kan, dapat selamat dari orang-orang itu, dapat dulu SMS ya teman-teman, bukan Oh ya WhatsApp, SMS. dulu SMS, buat SMS tuh selamat ya, udah lulus sidang jadi sarjana gitu kan, terus langsung ya kirim CV katanya gitu. Ada kebetulan salah satu alumni yang cukup kenal sama saya karena zaman saya kuliah saya sempat kerja juga sambil skripsi waktu itu, bantu bikin aplikasi rumah sakit Oh. gitu di sebuah sistem developer namanya TerraCorp. Nah kebetulan ada alumni salah satu yang bantu-bantu juga di sana, dan dia jadi udah tahu gitu ya, udah pernah kerja bareng sama saya, terus udah masukin CV. Jadi ya kira-kira sebulan setelah itulah saya langsung kerja. Oke. Gitu Keren banget ya, kira-kira. berarti Keren benar-benar banget. baru kelar ini Iya, langsung langsung dapat ditawarin. kerja. Kang, aku mau nanya Enggak sih, tadi juga ada sih. Ada juga yang lebih prefer senang-senang dulu kan, Oh, langsung iya. Oh, kerja iya. aja. Tapi kan Tapi kalau Raki, Kang Tapi Raki sendiri alhamdulillah lah, alhamdulillah. mau langsung bekerja gitu atau yang tipe mau Ya kalau saya sih ya, kalau ada rezeki nggak boleh ditolak ya nggak sih. iya Jadi sih, ya benar-benar. udahlah jalanin aja. Kalau saya sih dulu prinsipnya gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah kumahangke gitu lah ya. Ah, betul. Pokoknya ada. Boleh tolong di-translate? itu apa tuh artinya? Coba Fazrul. Gimana? Oh, gimana? Pokoknya ada peluang, iya aja dulu. Karena dulu waktu zaman saya kuliah, saya dikasih tahu, ini bedanya anak FEB Unpad sama universitas yang bagus-bagus katanya gitu. Kalau anak Unpad ditawarin sesuatu, bilangnya, aduh saya nggak bisa, nggak usah deh gitu ya. Atau mikir dulu, aduh kayaknya nggak mampu deh, jangan deh gitu ya. Ragu gitu. Ragu-ragu. Jadi saya diingetin dulu tuh sama senior-senior, jangan begitu, pokoknya iya dulu, mikir habis itu gimana caranya, katanya gitu. Jadi sama ini, jadi iya deh pokoknya hayu gitu ya. Ambil dulu peluangnya gitu Ambil ya. dulu peluangnya sambil nyiapin diri untuk bisa jalanin. Jadi saya lulus kuliah tuh 2004, terus langsung sebulan setelah lulus, sebulan atau 2 bulan lah ya, karena proses interview dan kawan-kawan, jadi saya langsung kerja di sebuah kantor akuntan publik ya, sekarang namanya RSM Indonesia. Saya 11 tahun di sana, kemudian baru saya diajak sama teman-teman di Veda Praxis untuk bantu di Veda Praxis, yang kebetulan Veda Praxis pemegang sahamnya atau founder-foundernya mayoritas juga alumni FEB Unpad. Oh ya. Gitu. Jadi saya 11 tahun di RSM sampai jadi partner, terus baru saya masuklah ke Veda Praxis. Gitu ceritanya. Oke, mungkin aku mau nanya nih Kang. Kan Boleh. tadi Kang Raki tuh banyak lah kegiatannya selama di kuliah. Banyak ya. banget. Tapi itu dari semua kegiatan itu kira-kira apa sih yang paling berkesan dan relevan di pekerjaannya Kang Raki sekarang atau di dunia karirnya Kang Raki gitu? Saya lihat kayaknya semua punya kontribusi masing-masing ya. Jadi contoh kayak di BEM. Saya banyak banget ketemu sama orang-orang hebat, teman-teman saya di BEM FEB Unpad waktu itu. Karena saya dari tingkat 1 masuk udah diajakin masuk. Jadi saya kebetulan sama teman-teman seangkatan diminta jadi ketua angkatan, dipilih jadi ketua angkatan, jadinya lumayan lah ya. Oh, Kang Raki ketua angkatan katanya. Diajakin masuk BEM, diajakin ini, diajakin hima lah segala macam. Lanjut terus ya. Iya, jadinya ikutan lah masuk BEM. Nah di BEM tuh kenalan sama banyak banget orang kan ya gitu. Kenalan sama banyak orang, kenalan sama alumni-alumni, kenalan sama senior-senior. Nah di sana tuh ngajarin saya gimana sih caranya kita berinteraksi sama senior-senior, sama teman-teman seangkatan, kita debat, kita diskusi gitu ya. Jadi banyak isu lah ya zaman itu. Kalau 99 itu kan habis reformasi ya, jadi masih banyak sekali perubahan sebenarnya. Nah perubahan itu juga banyak tantangannya gitu. Dulu mungkin senior-senior saya yang di atas 99 bicaranya demonstrasi, menurunkan pemerintahan. Di zaman saya udah nggak ada itu, pemerintahan udah turun. Jadi isu yang beredar waktu itu adalah gimana sih caranya kita bisa lebih profesional. Nah itu masih jadi pertanyaan buat kita, apa sih profesionalisme itu gitu. Gimana sih caranya si BEM, FEB atau hima itu bisa ngedukung mahasiswa untuk bisa jadi profesional. Jadi banyaklah kita diskusi, manggil alumni gitu ya, terus dan lain-lain. Jadi itu satu yang menurut saya relevan banget sama
ya paling berkesan dan relevan banget sama dunia kerja gitu ya. Selain bicara organisasinya tentu ya, karena bicara berorganisasi itu bukan hal yang mudah kan ya teman-teman ya. Jadi staff, jadi leader gitu, jadi saya terakhir jadi wakil ketua BEM itu bukan jabatan yang mudah. Terus tapi kayak saya jadi asisten dosen komputer itu juga sangat berpengaruh di karir saya gitu, karena banyak banget lah yang saya pelajarin di sana gitu ya. Selain saya juga menemukan passion mengajar, ternyata enak banget ngajar itu gitu ya, karena kita dituntut terus belajar. Jadi dan konten yang saya ajarin itu juga relevan banget sama apa yang saya gunakan di perkuliahan, di dunia kerja. Jadi rasanya sih semua hubungan-hubungan atau semua aktivitas saya semasa kuliah itu termasuk nongkrong di warnet dan main Counter Strike zaman itu. Itu juga lumayan berpengaruh gitu. Mungkin tanpa kita sadarin sebenarnya itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya kok ke gitu. dunia karir gitu. Keren. Menarik. Oke, mungkin aku cukup penasaran kan tadi udah relevansi antara organisasi kan sama kehidupan kerja. Cuman langkah awal apa sih yang Kang Raki berarti langkah awalnya tadi ya yang langsung dipanggil sama perusahaan. Nah, berarti kalau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada saran gak sih buat mahasiswa aktif yang emang pengen berkarir seperti layaknya Kang Raki ini? Mahasiswa aktif yang ingin berkarir, sebenarnya kalau saya ngelihatnya gini, kadang-kadang tuh kita apalagi zaman saya, kalau zaman sih sekarang sih rasanya udah dari zaman SMA kalian udah bicara profesi gitu kan. Zaman kita dulu, apalagi zaman saya SMA masih 98 ya, kita nggak tahu nih negara masih ada nggak setelah 98 gitu kan ya. Jadi kita buta lah ya. Kita buta lah masalah karir, kita tahu gambarannya, cuman ya masih nggak terlalu gimana gitu ya. Jadi buat saya tuh penting banget untuk kita berorganisasi, menurut saya ya. Berorganisasi, balik lagi kalau bicara organisasi, apapun karirnya penting berorganisasi. Kita mau jadi apapun, berorganisasi itu ngebantu kita banget dealing sama orang. Karena nggak mungkin, rasanya ya, saya nggak tahu, kecuali kalau kita ada di satu pekerjaan yang memang benar-benar sendirian, nggak bersentuhan sama manusia lain ya gitu. Tapi menurut saya kita pasti ada interaksi sama orang. Dan mendingan interaksi nggak enak itu terjadi di zaman kuliah lah, berantemnya, keselnya gitu ya. Jadi kita tahu nih, ngadepin orang kayak begini tuh begini, ngadepin orang kayak gitu tuh gitu. Karena kan kita akan nemu macam-macam ya, kayak di teman-teman di BEM juga ada yang belagu lah gitu, ada yang pasif banget lah, di WhatsApp nggak pernah balas lah, ada yang nggak tahu diri gitu, ada yang nggak tahu diri, iya pokoknya macam-macam. Semua sifat-sifat orangnya. Iya, dan itu pengaruh banget karena pada saat nanti berkarir ya kita dealing sama manusia gitu. Nyatanya di dunia karir ada juga. Sangat banget. Oh iya. Sangat banget. Ketemu atasan bisa macam-macam bentuknya kan. Iya. Ada atasan yang pasif, ada atasan yang nggak pernah ada di kantor. Ada yang agresif. Ada yang galak, marah-marah gitu kan. Mendingan ngadepin gituan di zaman kuliah kalau menurut saya. Jadi tahu gitu, dealing sama orang begini tuh gimana gitu. Namanya sopan nggak sopan tuh misalkan nge-WhatsApp orang gimana sih gitu. Mendingan ketemu zaman kuliah. Gitu. Nah itu yang menurut saya ya, tadi ya kalau bicara tips gimana sih, itu menurut saya itu satu. Kedua adalah sebenarnya sebelum mulai kerja, mendingan cari tahu dulu kerjaannya itu apa gitu. Jadi jangan silau hanya karena kelihatan keren gitu. Tapi kayak contoh ya, mau jadi artis, keren jadi artis itu terkenal apa segala macam, tapi juga harus ngerti kehidupan di balik layarnya dia seperti apa gitu. Privasinya gitu ya. Privasinya, kemudian dia jarang tidur, jadi artis itu jarang tidur loh gitu. Misalkan. Jadi ngerti kegiatan di balik layarnya sehingga juga paham gitu, kita mau nggak sih punya hidup seperti itu. Karena karir itu bukan cuma yang terlihat dari eksternal kan, tapi di belakang layarnya itu yang kadang suka nggak kelihatan. Contoh kayak di hotel aja ya. Hotel kan kelihatannya keren. Wah, mas-mas mbak-mbak hotel tuh cantik, rapi, bersih gitu kan. Kelihatannya itu selalu bagus dan ruangan hotel selalu mewah. Tapi di belakang hotel itu ada ruangan belakangnya loh gitu, yang ruang kerjanya gitu, yang belum tentu juga semua orang suka gitu sama kondisi itu. Jadi menurut saya penting untuk kita ngerti banget gitu kalau sebelum kita berkarir itu mau yang seperti apa. Dan tadi dengan berinteraksi dengan banyak orang rasanya itu ngebantu kita banget
untuk bisa paham kita tuh sebenarnya mau apa sih. Kalau dulu zaman saya, teman-teman saya tuh ada tuh yang bilang, aduh gue sih lebih pengen kerja di SCBD pakai dasi sama jas katanya gitu daripada masuk-masuk hutan gitu kan. Itu kan pilihan ya. Ini bukan pilihan hidup. bicara bagus Life choice. buruk ya. Iya. Ini pilihan. Wah jadi bener juga ya, kayaknya asik gitu kerja di SCBD. Zaman dulu pakai dasi, sekarang sih nggak ada orang pakai dasi di SCBD. Pakai batik aja ya. Ya pakai lanyard. ya lanyard mahalnya SCBD itu kan. Jadi gitu bener juga ya, kayaknya asik kan kerja di SCBD. Jadi ya udahlah cari kerjaan yang ada di SCBD misalkan gitu. Atau memang nggak suka pakai baju-baju rapi, gue pengen masuk hutan berkeliling sampai Papua. Nah itu kan beda lagi jalurnya gitu kira-kira. Jadi paham. Ya. Jangan cuman wah kelihatan keren jadi auditor, gue mau jadi auditor tapi nggak tahu kerja auditor tuh kayak gimana. Risknya apa gitu ya. Sehingga kita juga bisa mempersiapkan lebih jauh mungkin ya. Iya, paham, banyak ngobrol gitulah menurut saya tuh penting. Kalau boleh tahu Kang, aku agak penasaran nih. Berarti Kang Raki tuh udah settle mau jadi accountant itu dari kapan berarti ya? Saya bukan accountant kayaknya. Akuntan publik ya? Ya saya kerja di akuntan publik, tapi tadi saya masuk RSM dan sekarang di Veda Praksis saya tuh sebenarnya konsultan. Oh konsultan. Jadi saya fokusnya di manajemen consulting, khususnya area of expertise saya tuh di area yang namanya GRC, Governance Risk Management dan Compliance, Cyber Security dan Information System Audit, internal audit ya. Jadi area-area seperti itulah. Jadi saya nggak pernah jadi akuntan publik walaupun kerjanya di kantor akuntan publik. Nah sama seperti yang di Veda Praksis juga sekarang saya fokusnya di sana. Nah jadi ada ceritanya juga. Sebenarnya ada ceritanya kalau saya. Emang ada masa lalu, ada masanya ya kan? Iya emang ada masanya. Jadi waktu zaman saya masuk ke kampus itu lucu tuh ya, tahun 99 tahun 2000 saya diminta ikut seminar yang diadakan oleh kampus. Nama seminarnya Cyber Accounting. Saya masih ingat banget tahun 2000 nama seminarnya Cyber Accounting. Acaranya diselenggarakan di Hotel Jayakarta. Bandung, di atas Dago atas itu. Suruh datang tuh mahasiswa tingkat 1 berbondong-bondong lah, suruh berangkat dari Dipati Ukur ke sana untuk datang dengerin seminar. Mungkin karena pesertanya cuma sedikit ya, jadi mahasiswa suruh berangkat biasa kan, mahasiswa kayak gitu. Datanglah profesi matkul. Terus datang ngelihat kebetulan waktu itu pembicaranya partner di EY dulu, kayaknya masih asisten manajer beliau. Namanya Pak Isnaini Ahdiat. Kalau pernah dengar. Nah, Pak Isnaini Ahdiat nih bicara masalah profesi akuntan akan segera hilang dari muka bumi ini. Dia bilang gitu. Di tahun 2000 itu? 25 tahun yang lalu. Iya, sebelum ada AI gitu? Sebelum ada AI. Bayangin aja ya. Revolutionary. Teman-teman semua. Jadi nggak usah takut gitu, 25 tahun yang lalu pembicaraan itu udah ada. Nah, terus bicara begitu. Jadi kenapa? Karena digantikan oleh sistem. Zaman itu adalah zamannya enterprise resource planning lagi naik-naiknya di ERP. Indonesia, ERP. Jadi implementasi ERP lagi di mana-mana. Nah, kita mahasiswa tingkat 1, guys, dengerin kayak gitu kan. Nah sih gue baru masuk, dibilang mau nggak ada profesinya kumaha gitu ya. Tapi di satu sisi jadi belajar berarti teknologi informasi jadi satu hal yang nggak boleh dianggap sepele gitu. Remehkan, jangan diremehkan. Iya, tapi memang waktu itu zaman itu kebetulan ayah saya juga lumayan demen sama komputer, jadi ada punya komputer lah dan lain-lain di rumah gitu ya. Jadi saya juga jadi demen, jadi pelajaran-pelajaran sistem informasi itu lumayan menarik lah gitu. Akhirnya menjadi asisten dosen lah gitu. Gitu dan itu yang rasanya jadi ini juga ya, pemantik juga ya bahwa gitu, accounting sebagai waktu itu sebagai ini saya gitu ya, sebagai jurusan saya harus saya kuasain dan saya harus lulus. Karena nggak lulus itu bukan pilihan ya teman-teman semua ya, teman-teman mahasiswa, nggak lulus bukan pilihan, harus lulus. Tapi skill apa lagi yang perlu dipunya gitu. Nah waktu itu pilihan saya adalah saya harus menguasain teknologi informasi. Jadi kita fokus banget lah waktu itu di lab komputer, ya itu juga kerjaannya nggak pulang di lab untuk bisa nguasain itu gitu, dan memang demen gitu ya. Jadi memang ya dikasih internet nggak bisa kemana-mana langsung bisa main Counter Strike ya kan?
Dan bisa main Counter Strike di lab komputer dulu bisa main CS Oh, juga bisa. kebetulan. Cuman kan Jadi abis jadi asdos langsung main Counter Strike. ada lah gitu-gitunya. Kalau nggak ke warnet. Ada benefitnya ya. Ada benefit. Jadi itu yang menurut saya sih jadi ini ya, jadi pemantik. Dan menurut saya sekarang kalau misalkan bicara teman-teman jurusan apapun, ya kayaknya zaman sekarang apalagi ya, kayaknya nggak bisa juga cuman apa yang kita pelajarin di itu kampus. aja. Harus diintegrasiin berarti sama Yes, nguasain lah yang lainnya gitu, apa gitu, sesuatu yang entah mau jadi jagoan komunikasi, mau jadi jagoan teknologi, jagoan keamanan informasi, jagoan pelindungan data pribadi sekarang lagi rame, atau apapun gitu, ada skill lain yang dikuasain sehingga pada saat masuk ke jalur itu gitu ya, kayak tadi kerja di kantor akuntan publik ya ada nilai plusnya juga, oh dia akuntan publik yang misalkan titik-titik, atau bahkan jadi penyanyi gitu kan nggak apa-apa juga gitu, gitulah kira-kira. Oke. Jadi emang harus apa ya? Dan melihat kayak perubahan-perubahan dunia sekarang gitu, apalagi sama AI dan lain-lain. Berarti tadi dengan mempelajari tentang komputer, sistem informasi itu juga membantu banget ya? Banget. Jadi sekarang tuh saya banyak diminta masukan sama beberapa pihak lah ya, sama regulator gitu, kadang-kadang sama pemerintah juga. Kalau kaitannya dengan digitalisasi ya, termasuk tadi AI gitu ya, fenomena AI ini kan cukup baru yang semua orang juga masih gagap, nah ini mau diapain gitu. Nah itu ya lumayan lah gitu, jadi pasti relevan juga. Oke, next. Mungkin Kang Raki bisa cerita kali ya, pas udah menginjak fase karir itu, ada tantangan-tantangan yang Kang Raki pernah rasakan nggak? Banyak ya, kalau yang namanya karir itu tantangannya luar biasa banyak. Jadi pada saat kita ya dari masuk kerja aja ya, ya kuliah tuh sama dunia kerja itu kan bener-bener dunia yang berbeda. Iya. Jadi ya mungkin ada yang dipelajari di kampus yang bisa kepake, cuman pada saat kerja itu kan kita dihadapi dengan kasus yang real, kita dihadapi juga dengan deadline yang real gitu ya, kemudian kebutuhan atasan, kebutuhannya klien karena saya konsultan, itu juga yang beda-beda gitu ya. Teorinya ngomong A gitu, tapi kliennya butuh B gitu. Itu kan sesuatu yang harus kita cari solve problemnya juga. Jadi dari awal karir sampai posisi saya yang sekarang pun pasti nemuin tantangan gitu. Jadi banyak, dan kalau dibilang mana yang berat sih kayaknya banyak banget yang berat ya. Gitu, dan ya sampai titik di mana ya udah masalah berat is business as usual gitu. Kalau nggak nemu masalah rasanya ya nggak berkarir aja gitu, nggak berbisnis aja, nggak berusaha aja gitu. Karena emang pasti akan selalu ada gitu. Pasti. Jadi teman-teman kalau ngadepin masalah di kampus, tenang. Itu tidak ada apa-apanya. Ini harus tenang atau nggak tenang? Tenang, itu tidak ada apa-apanya. Tenang aja. Nah, siap-siap aja ya. Nih. Siapin mental. Siap dikasih mental. Exactly. Makanya tadi berorganisasi jadi penting kan? Iya. Karena itu membantu kita minimal kita nggak terlalu kaget. Bayangin dong, kita harus ngadepin sama berbagai pressure nanti pada saat kerja. Ya kalian udah di organisasi udah mulai ngelatih tuh soal pressure yang macam-macam. Gitu. Ngebantu banget. Lebih tenang lah gitu seenggaknya ngadepin. Mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi ini nih. Oke. Sebelum kita Boleh. masuk ke apa ya? Games. Sesi ini tuh Deg-degan banget deh kalau ada games gitu. Kayaknya gue bukan anak games deh. Kayaknya gue bukan anak games. Saya nggak lihat lagi tadi. Gimana? Nah kan setelah itu kan akan menjabat sebagai CEO kan di Veda Praksis. Nah kan sebenarnya banyak juga kan mahasiswa yang lu mau jadi apa? CEO. Kan? Pasti banyak yang bercanda gitu lah. Jujur gue juga sih, pengen banget jadi kayak direktur utama. Iya kan. Nah, aku pengen tahu sih cerita, cuman yang di highlight itu jadi CEO dari Veda Praksis ini. Gitu. Ceritanya gimana sih kan bisa sampai ke titik sana? Terus apa aja yang dibutuhin? Jadi komposisinya gimana? Ya, jadi apa ya? Jadi CEO tuh seperti jadi ketua BEM mungkin ya.
Apa ya, kesempatannya juga yang ya datangnya kebetulan ya, itu udah urusan yang di atas lah ya gitu, maksudnya ya nggak bisa juga, maksudnya kalau sebenarnya kalau saya sudah mengalami sampai ke titik ini, cita-cita jadi CEO tuh ini kayak ini ngelawak ya, komedi ya. Sri Mulat juga, Sri Mulat. Maaf sekali guys. Jadi kayak apa ya, ya itu udah yang susah lah ya kalau bicara kiat-kiat gitu ya. Tapi menjadi director gitu ya, itu rasanya perlu sama-sama ada di kepala kita. Karena kalau saya punya prinsip ya, kalau kita mau ada di satu organisasi gitu ya, kerja gitu ya, cita-cita harus yang setinggi langit ya dulu ya, diajarinnya seperti itu. Ya harus niat dulu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk satu organisasi nih misalkan, terus nggak mau jadi ketua misalkan, ya mendingan jangan masuk organisasi itulah gitu. Ngapain kan gitu. Ya nggak? Yes, ya kan harus mindset ya. Kan masalah jadi atau tidak itu adalah jalan Tuhan. Iya. Gitu. Cuman jangan sampai pada saat oh ya, lo yang jadi ketua ya. Enggak deh, jangan gua. Nah, itu kan ngapain lu masuk sini gitu, ngabisin waktu di sini kalau misalkan tidak mau kontribusi yang paling optimal. Itu satu dulu ya. Jadi niatnya dulu ya memang mau kerja yang paling baik gitu dan lain-lain. Tapi kalau jalur sampai ke sana, karena kalau bicara yang namanya CEO itu kan ya tergantung pemegang saham ya gitu, dia memilih yang mana yang dipercaya untuk memimpin jadi pimpinan utama gitu kira-kira. Nah, ya kebetulan saya di Feda Praxis dipercaya, diberikan amanah oleh para pemegang saham yang kebetulan juga para alumni FEB Unpad, senior saya gitu, gitu ya, diminta untuk bisa ngelola gitu Feda Praxis gitu kira-kira. Berarti emang langsung ditawarin ya Kang, atau diminta tolong gitu, diberikan amanah? Diberikan amanah lah ya gitu, kalau ya gitu, diberikan amanah mungkin dari Feda Praxisnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja kali ya. Boleh. Ke sesi berikutnya. Yang bikin paling tegang nih dari tegangnya oleh Kang Raki sendiri. Itu paling nggak bisa atau games kayak sekarang kita akan memasuki sesi cocok deh. Game session ya. Games yang kita akan angkat di hari ini adalah Back to Campus. Apaan tuh ya? Sebenarnya ini wawancara singkat, tapi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal lah terhadap Kang Raki sendiri. Oke. Kalau boleh nostalgia, tempat paling berkesan di kampus versi Kang Raki adalah? Titik. Tempat paling berkesan di kampus. Sebenarnya sih kalau mungkin yang di zaman saya sih pasti semua akan bilang RR-an ya. RR-an. Ya, kayaknya kita nggak bisa relate gitu loh. Karena kita di Jatinangor. Ada mungkin ntar ditampilin fotonya di sini RR-an ya. Kita lempar ya. Jadi mantap. RR-an tuh jadi di Selasar di Pati Ukur tuh di di koridor betul, itu dulu namanya ruang R1, R2, R3 yang depannya ada saung-saung itu, pohon-pohon rindang, waduh itu indah sekali lah. Di situ tuh bisa dari pagi sampai malam di situ duduk, di anak-anak di samping situ cerita gitu ya. Ya macam-macam lah gitu ya di sana, terserah mereka mau ngapain. Ada yang serius, ada yang nggak serius, ada yang segala macam. Nah dulu tuh ada Mang Roy, Mang Ade gitu jualan bakso goreng gitu, KPBS. Masih ingat nama-namanya ya? Masih ingat. Nah terus ya gitulah gitu kira-kira. Itu paling berkesan. Kalau di kita kayaknya itu kayak TSP deh. Iya TSP ya. TSP itu apa? TSP itu waktu itu kan. Anak juga. Iya yang kantin. Pokoknya saya bisa merasakannya. Auranya ada lah. Auranya ada ya. Relatability-nya itu ya. Apalagi kalau ada FEB Bernada. Iya. Waduh, apa tuh FEB Bernada? FEB Bernada itu jadi kayak event musik. Oh, luar biasa. Iya. Itu agak menarik sih. Menarik. Akhirnya dia ternyata. Oke, lanjut nomor 2 nih Kak. Momen paling bikin ketawa pas di kampus. Momen paling bikin ketawa pas jadi mahasiswa adalah momen paling bikin ketawa.
Momen paling bikin ketawa. Kayaknya ya zaman saya kuliah itu banyak banget banyolan di kampus itu ya. Jadi kita banyak banget bercanda. Terus di kampus ya. Bentar, ingat-ingat. Mungkin bisa ada efek flashback gitu ya. Iya, Mas. Balik ke masa lalu. Iya, salah. Ya banyak sih ya, cuman ada temen yang selalu berbuat kebodohan gitu biasanya gitu. Jadi ya macam-macam lah ya, yang dia kadang-kadang mau duduk tapi waktu itu pernah lah ada kayak tiang, bukan tiang ya, tembok gitulah ya gitu, terus dia mau duduk terus tapi kelewatan, jadi kan biasa gitu ya. Aduh. Blang gitu, tapi belakang itu tong sampah. Dia masuk pantatnya ke dalam tong sampah. Itu sih selalu ketawa sih saya kalau ingat kejadian itu. Bodoh lagi orangnya, mungkin dengerin ini nih, nanti gue akan kasih dia ke dia. Boleh nanti kalau ada videonya ya. Aduh, nggak ada saya belum ada zaman itu. Oh, belum ada. Oh iya. 2021. Iya. Oke, selanjutnya. Dosen yang paling berkesan buat Kang Raki adalah? Jangan dong, ini kan dosen ada banyak. Kalau denger ntar bisa favorit lagi. Banyak sih, ada banyak ya. Jujurnya ada banyak yang paling berkesan ya. Pembimbing saya tuh dulu Ibu Nani Dewi. Itu pasti berkesan banget karena Bu Nani Dewi itu sangat ini. Terus penguji saya tuh dulu Ibu Dr. Prima. Bu Prima itu luar biasa banget. Jadi satu-satunya dosen yang saya tahu kalau misalnya mau nguji, dia udah bawa skripsi mahasiswa dengan ditanda-tandain semuanya. Jadi udah baca dari rumah. Itu udah deg-degan banget lah waktu itu ujian. Ada Prof. Ilya Avianti. Prof. Ilya itu juga galaknya minta ampun zaman dulu. Zaman kuliah cantik tapi galak banget gitu zaman dulu itu. Kayaknya emang selalu gitu sih kan. Iya, tapi gitu jadi happy aja gitu kan. Karena cantik gitu profesornya. Jadi udahlah galakin aja ya. Iya, jadi marahin aja. apa deh gitu. Rela gitu kan. Terus ada Kang Saiful Rahman yang juga sangat luar biasa kalau ngajar, juga sangat menarik gitu. Ada dulu Pak Sugiono Paulus, saya sempat magang di kantornya dia juga dulu. Saya belajar banyak dari beliau gitu. Jadi banyak banget sih dosen-dosen dulu tuh yang mungkin malah sebagian besar masih ada sekarang gitu di kampus gitu ya. Itu luar biasa banget. Masing-masing tuh kayak punya cerita masing-masing gitu. Kenangannya masing-masing gitu ya. Gitu kira-kira. Masih ada lagi nih pertanyaan. Oke, kalau Kang Raki bisa balik ke satu hari di masa kuliah, mau balik ke hari atau momen apa? Tiap hari nih. Kayaknya kalau mau balik ke zaman dulu, kayaknya zaman saya baru-baru masuk. Oh, Jadi berarti mahasiswa baru. Itu luar biasa banget sih. Iya, itu life changing experience banget sih kayaknya. Karena benar-benar baru ketemu mungkin sama orang-orang baru apa gitu? Iya, karena saya tuh datang ke sini kan nggak ada temen SMA, cuma ada satu atau dua. Dan Kang Raki dari Jakarta dari ya? Jakarta, dan bukan teman dekat. Jadi nggak kenal sama siapa-siapa. Cuma kenal aja ya. Zaman SMA saya cukup pendiam, gitu, cukup nggak banyak inilah ya. Jadi berusaha kenalan sama banyak orang, jadi bener-bener gitu ceritanya. Oke. Terakhir nih Kak. Oke. Terakhir dari Gia. Sebenarnya ada 10 lagi Kang, tapi kita keep aja, kita keep. Enggak. Satu kebiasaan waktu kuliah kan yang masih kebawa sampai hari ini adalah titik. Kebiasaan zaman kuliah. Yang itu udah enggak? Ada satu sih. Sekarang CS2 soalnya. Ada satu yang saya selalu lakukan sampai sekarang, yaitu saya kebiasaan nonton sesuatu sebelum tidur. Sampai detik ini. Dan itu zaman kuliah gitu. Jadi dulu kan belum bisa nonton di handphone ya. Jadi dulu ada komputer di kamar tuh, kamar kosan. Pasti nonton sesuatu sambil tidur. Itu sampai detik ini masih begitu setiap malam. Jadi kan udah kebutuhan kebiasaan. Oke. Kayak juga gitu sih bener. Waduh. Kalau aku nontonnya pas lagi makan. Iya, lagi makan. Sambil nonton.
Bahkan nggak bisa jalan kalau belum ada yang ditonton gitu ya. Iya, benar. Cari dulu videonya gitu. Ya kayaknya mahasiswa sekarang banyak kan gitu sih ya. Iya. Nonton sambil makan gitu. Oke. Yan, lanjut sesi 2 Yan. Apa? Ada apa nih? Iya, seperti kita lanjut lagi ya ke Jeng, caseboardnya ya. jeng. Ayo kita buka lagi caseboardnya. Apalagi nih cashboardnya. Boleh kita zoom in ke caseboardnya? Oh, sini teteh. Oke. Oke. Kan tadi kita ada diskusi zaman-zaman di Unpad ya. Unpad. Habis itu di Veda Praksis juga seperti apa. Sekarang tinggal yang 2 bawah ini nih. Iya, ini 2 foto Waduh, ini nih. luar biasa. Foto musyawarah besar dan juga IKFEB. IKFEB. Dan itu belum lama ini ya di tahun iya, 2025. baru bisa. Ya. Dan kita penelitiannya juga kebetulan. Iya, kebetulan. Iya, kebetulan Iya. ada saya di situ. Makanya kita udah mulai penasaran dari detik itu tuh. Yes. Kok bisa? Karena pas di hari itu kita kan jadi panitia kerja aja, jadi kita tuh dan kita nggak masuk ke dalam ruangannya kan waktu itu kan, kita masuk ngambil makan Benar-benar, doang. iya. Makan doang gitu. Iya, jadi kita nggak tahu prosesinya sebenarnya kayak gimana secara detailnya. Nah mungkin di sini bisa diulik lah gitu, dan kita langsung tanya aja sama ketua yang sudah terpilih gitu. Kang Syahraki. Beuh. Duh. Coba Kang, dari latar belakangnya Kang. Kenapa Kang Raki mau maju jadi ketua IKFEB? Aduh. Sayang berat gitu banget kan sama ya. FEB. Sayang Nah, itu. sesayang Sayang itu Kang itu ya? sama FEB. Kenangannya semanis itu Kang. Ya, itu banyak alumni yang bertanya hal yang sama sih. Oh iya, Secinta itu iya katanya. cinta itu hingga mau rela Ketua Ketua IKFEB. Jadi ya sebenarnya cukup lama ya. Jadi nggak tahu ya, saya dari zaman lulus kuliah tahun 2004 mungkin baru bersentuhan dengan yang namanya Ikatan Alumni itu sekitar tahun 2017-2018. Waktu itu Kang Firman Jatnika jadi ketua IKFEB. Jadi dia manggil saya dan minta bantuan. Waktu itu, Ki bantuin dong ngurusin IKFEB. Hayu, gitu, dibantuin butuh apa. Nah kebetulan tapi waktu itu rasanya beliau juga lagi lagi sibuk. Kebetulan waktu itu wakil ketuanya beliau Kang Azwan berpulang gitu ya. Jadi baru kepengurusan terbentuk gak lama wakilnya berpulang. Terus jadi cukup banyak tantangan lah gitu ceritanya. Nah itu baru saya bersentuhan dengan IKFEB. Tapi pada saat saya diminta memang di kepala saya tuh banyak sekali ide gitu ya. Aduh kayaknya bagus deh dibikin gini, bagus dibikin gitu ya. Terus ngelihat ada di teman-teman di universitas lain ya, ikatan alumninya mereka punya kegiatan ini, punya kegiatan itu. Kayaknya pengen ya punya ikatan alumni yang kayak gitu. Karena dari dulu, dari lulus kuliah tuh, ya lulus aja gitu. Nggak ada tuh ikatan alumni. Ketemu alumni ya karena saya mencari. Dan jadi kalau ketemu alumni itu saya dari dulu selalu bilang, saya alumni Unpad juga gitu. Terus ngobrol gitu. Jadi selalu mencoba membuat relasi dari berbekal bahwa saya adalah alumni FEB. Nah, kira-kira gitu. Jadi Kang Firman mungkin ada 1-2 kegiatan yang waktu itu saya bantu Kang Firman, tapi habis itu COVID gitu ya, dan rasanya nggak cukup lama vakum gitu. Jadi dari saya lupa Kang Firman itu 2016 atau 2017 seharusnya selesai pada saat COVID, tapi pada zaman COVID ini cukup vakum, jadi tidak ada mubes gitu. Sampailah kalau nggak salah tahun lalu itu ketua IK Unpad ya Kang Ferry terpilih gitu. Nah itu kayaknya walaupun nggak ada ininya sih ya, nggak ada hubungan atau nggak ada korelasi yang jelas gitu ya, tapi memang rasanya itu juga mendorong ikatan alumni fakultas juga mulai bergerak, termasuk di FEB yang vakum cukup lama. Nah akhirnya didorong lah ada mubes. Nah pada saat udah bicara masalah mubes itu, ya udah kita semua nggak ada yang kepikiran sama siapa sih yang mau lanjutin IKFEB gitu kan. Jadi biasa lah ya alumni, udah lu aja gitu, maju. Nunjuk-nunjuk gitu ya. Jangan saya lagi ini di kerjaan saya lagi gitu lah kira-kira. Nah terus ya kebetulan saya dari tahun 2014 tuh udah balik lagi ke kampus karena saya ngajar gitu. Jadi saya waktu itu jadi presiden ISAKA, saya aktif di ISAKA Indonesia, terus ya di beberapa posisi di ISAKA, terus saya datang ke kampus untuk ayo kampus butuh apa dari ISAKA saya bantu. Jadi saya banyak bantu kampus dari 2014-an kayaknya ya bersentuhan lagi lah sama dosen-dosen, sama Bu Dekan gitu.
Jadi mulai banyak bantu kampus dan saya diminta ngajar. Jadi memang udah bolak-balik ke kampus dari tahun 2013, 2014. Nah, teman-teman ngelihat ya udah lu aja laki gitu kan, memang banyak urusan sama kampus gitu. Jadi siapa lagi yang banyak ngurusin kampus, ya paling tahu soal kondisi kampus ya lo, katanya gitu kata teman-teman. Ya udah deh, pikir-pikir ya udah deh nyalonin diri, akhirnya ya mencoba mencalonkan diri gitu ya. Alhamdulillah diamanahkan oleh teman-teman alumni untuk menjadi ketua IKFEP di Mubes tanggal 3 Mei kemarin ya. Alhamdulillah. Itu kira-kira Berarti ceritanya. dari Kang Raki sendiri tuh emang apa ya, nggak pernah ada rasa ragu gitu untuk maju menjadi ketua IKFEB atau sebenarnya ada gitu? Jadi kerumitannya pada saat kita udah jadi alumni, pasti organisasi non profesional itu pasti bukan jadi prioritas pertama. Gitu. Jadi dan rata-rata ya kita pasti sudah berkeluarga, pasti udah teman-teman tuh keluarga prioritas satu pasti gitu. Kedua, Pasti. pekerjaan yang menghasilkan uang prioritas kedua. Ketiga baru si organisasi yang lain-lain gitu. Jadi pasti udah bukan prioritas satu. Jadi saya nggak pernah berharap alumni memprioritaskan pertama IKFEP tuh nggak mungkin. Gitu. Jadi tantangannya seperti itu. Nah sekarang siapa sih yang waktu luangnya mau dikorbankan untuk IKFEP? Jadi kalau ditanya tadi keraguan, ya pasti mikir lah, semua orang alumni pasti mikir kalau diminta jadi ketua IKFEP. Rasanya nggak ada yang saya aja gitu langsung gitu tuh, rasanya enggak. Itu mikir, pasti ngobrol sama keluarga dulu, ngobrol sama teman-teman dulu. Banyak yang tadi menanyakan, lu yakin lu mau jadi gitu kan? Waktu uang-uang lu mendingan dihabisin buat apa? Ada yang lebih ke hobi, ada yang lebih ke apa? Mau lu ngurusin kampus gitu kan? Jadi adalah yang gitu-gitu tuh diskusi. Bukan ragu sih, cuman bagian dari proses pengambilan keputusan aja kalau saya anggap gitu kira-kira. Oh iya, aku mau nanya dikit nih Kang, terkait acara kemarin, Mubes. Nah, Kang punya opini tersendiri gak sih terkait Mubes yang kemarin dilaksanakan? Iya, jadi ini saya juga bahagia banget ya sebenarnya Mubes itu, dan teman-teman juga terlibat tuh luar biasa. Karena pertama kalinya dalam sejarah FEB Unpad kita menyelenggarakan musyawarah besar yang dihadiri oleh angkatan dari 60-an ya sampai 2020 kalau saya nggak salah terakhir. Jadi nggak pernah ada musyawarah besar ramai itu yang hadir. Sebesar itu ya? Sebesar itu. Jadi itu kalian salah satu yang terlibat dalam sejarah itu. Jadi ya itu bahagia lah ya, kalau saya sih ngelihat itu aja bahagia lah gitu. Wah bisa ya kita ngedatengin alumni dari lintas angkatan seperti ini. Itu saya juga jadi banyak kenal orang baru kemarin di sana. Gitu kira-kira. Ramai banget. Luar biasa itu, luar biasa. Iya, bahkan aku sendiri tuh sebenarnya nggak nyangka bakal seramai itu. Ya itu orang ngorbanin. Rasanya ada kerinduan yang besar dari teman-teman alumni gitu. Jadi ya kita ya semua ya rata-rata ngerasa kalau kita tuh kayak nggak punya induk gitu, kayak nggak ada yang ngasuh gitu alumni ini. Wah serabutan aja kemana-mana. Sementara semua bicara hal yang sama kok. Sementara ngelihat kok universitas lain mereka ikatan alumni ini ya jalan gitu, mereka saling bantu antar alumni. Kita kok kayaknya lepas banget aja gitu, nggak ada apa-apa. Jadi semua berlanjutannya gitu ya. Semua ngerasa begitu. Jadi ada kerinduan yang saya rasa itu yang dialami sama semua orang yang alhamdulillah Mubes kemarin bisa terselenggara gitu. Nah tapi rasanya itu juga momentum gitu, bahwa kalau orang sudah mau mengorbankan waktunya dan pasti juga biaya ya untuk bisa hadir di Mubes kan bukan gampang dan murah juga. Udah sebesar itu dengan tingkat keseriusan sebesar itu juga, sekarang PR besarnya justru di kita, di BEM, di IKFEP, gimana sih kebutuhan yang tinggi itu atas sebuah hubungan antara alumni dan fakultas itu benar-benar kita kelola. Gitu. Jadi menurut saya sih ya kita nih sekarang yang harus bisa ngelola semangat ini gitu agar nggak hilang gitu.
gitu kira-kira. Masya Allah. Jadi saya nggak mau dikasih tanggung jawab sendiri, saya kasih juga ke teman-teman. Gitu. Siap. Kita semua dari meja ini. Iya, kita siap. Kita semua harus turun tangan mempersatukan FEB Unpad. Ya, luar biasa. Mantap. Leading and inspiring. Ini. Sorry. Oke. Dari Kang Raki sendiri, harapan untuk IKA FEB ke depannya seperti apa dan hubungan seperti apa yang Kang Raki inginkan dari IKA FEB? Saya nggak mau muluk-muluk ya. Jadi kita bukan Superman, kita juga bukan. Kita harus sadar diri kalau kita bukan yang terbaik di Indonesia gitu ya. Bukan garda terdepan kita ya, atau apalah yang punya resource tidak terbatas. Enggak, kita sadar diri juga aja. Sekarang bicara kebutuhan sih ya. Apa sih kita butuhnya apa? Buat saya sebenarnya punya jaringan itu udah fundamental ya. Jadi semua orang merasa tidak sendirian. Menurut saya itu penting. Jadi gimana jejaring ini tuh benar-benar ada dan kerasa gitu. Makanya kemarin saya pakai tagline IKFEB bergerak gitu ya. Jadi harus ada gerakan, semua harus kesentuh lah gitu. Kan kalau disenggol ada yang nggak mau disenggol ya nggak apa-apa, nggak boleh dipaksa gitu kan. Tapi kalau ada yang disenggol, wah asik disenggol gitu ya, ayo bareng kita bareng, nggak apa-apa gitu. Jadi tapi penting untuk semua orang tahu bahwa ikatan ini ada gitu. Ikatan ini ada, ikatan ini siap untuk bisa menerima semua orang gitu, semua alumni gitu ya. Terus baru kita bicara kebutuhannya alumni apa gitu ya. Sebenarnya nggak muluk-muluk kok. Kebutuhan alumni itu adalah untuk bisa kenal satu sama lain. Kenapa? Karena balik lagi tadi yang saya bicara di awal. Pada saat kita di dunia kerja, saya nggak semua alumni kerja ya. Jadi ada ibu rumah tangga gitu ya, ada yang memang entrepreneur, ada yang freelance gitu ya, dan semua menurut saya mulia gitu ya. Ya mereka juga butuh ruangan gitu ya untuk bisa saling berinteraksi gitu. Nah itu menurut saya ruang-ruang interaksi itu menurut saya harus ada dan harus cukup inklusif gitu. Jadi nggak cuma mentingin satu golongan aja misalkan gitu ya, satu profesi aja gitu. Jadi cita-cita saya sih itu aja gitu ya, ngebikin ruangan-ruangan ini supaya semua alumni punya tempat gitu ya untuk bisa berinteraksi, tidak merasa sendirian gitu ya. Kampus itu ada gitu ya sama kita. Itu satu. Terus cita-cita besarnya sih yang insya Allah gitu ya, saya dapat amanah 4 tahun, waktu yang lama sebenarnya, tapi untuk ngebangun sesuatu ya tentunya bukan waktu yang lama gitu ya, 4 tahun itu. Cita-cita saya sih saya ingin sama-sama nih sama teman-teman BEM, sama fakultas juga, untuk sama-sama kita bisa naikin namanya FEB gitu. Saya berapa kali ngomong ke kampus, kita nggak perlu kok jadi kalau buat saya ya, ambisinya misalkan kita nggak perlu kok jadi melebihi si kampus nomor 1, nomor 2. Enggak gitu. Cuman menurut saya lebih penting untuk bisa clear kita tuh siapa. Apa sih yang menarik, apa sih yang penting untuk bagi FEB Unpad. Contoh misalkan, kita itu kampus fakultas ekonomi yang paling kuat di area digital. Misalkan ya. Itu kan positioningnya. Itu menurut saya lebih penting daripada kita harus jadi terbaik gitu di Southeast Asia. Kalau itu panjang jalannya mungkin butuh puluhan atau ratusan tahun. Settle itu. Iya, mungkin kita berangkat dari sana dulu. Apa sih unique position kita gitu ya? Yang jadinya bukan cuma masalah branding aja, tapi juga internalisasi ke dalamnya gitu, ke teman-teman BEM juga misalkan ya, berarti kegiatannya yang mendukung itu gitu kan. Terus di teman-teman di fakultas ya mata kuliah di area sana misalkan dilebihkan, atau kegiatan-kegiatan ekstranya gitu, seminar atau segala macam juga ke arah sana. Nah itu menurut saya penting. Dengan memulai seperti itu, maka saya yakin kok kita akan sampai ke titik yang sana gitu. Tapi menurut saya penting di era sekarang ya, kita bersaing dengan banyak perguruan tinggi. Kalau kita nggak punya unique position tadi gitu ya, rasanya sulit gitu kalau menurut saya.
Mulia juga. Iya, sangat mulia ya. Mulia enggak loh. Aku Saya tuh berapa kali ada yang ngomong Terasa mulia banget, nggak ada yang mulia itu kan biasa aja sebenarnya maksud, tapi logik aja gitu maksudnya. Tapi keren loh Kang, Enggak mungkin kok. nggak semua orang bisa kayak Kang Iya. Raki gitu, masih mau ngurusin Ya ini kebetulan di IKFB. waktunya saya itu dipakai untuk mikir beginian gitu kira-kira. Itu yang lain kan kebetulan sibuk. sumpah. Itu. Aku ya terasa terinspirasi banget pas lagi dengerin ya. Kan Mungkin udah siap jadi ketua IKFB. Waduh. Kayaknya KBM dulu deh. Waduh, topik panas jujur. Aduh. Aduh, nggak ada. Siap. Panik. Izin jump out. Oke. Mungkin sekarang ada beberapa pertanyaan nih kan dari Oke. Kema FEB kemarin. Iya. Kema teh keluarga mahasiswa FEB. Oke. Kemarin kita buka Question box di Instagram BMK FEB 4 dan ada beberapa nih Kang pertanyaan yang dikirimin oleh Kema. Oke. Buat nomor 1 nih Kang. Bagaimana tips yang jarang diketahui ketika bisnis sedang ada di tahap go to market? Bisnis di tahap go to market. Nah, ini menarik nih. Panas banget. Ini nanya bisnis ya. Nah, jadi ini banyak jagoan bisnis sebenarnya. Jadi saya cuman cerita apa yang saya lakukan, apa yang saya tahu aja. Buat saya, kita di Veda Praxis, karena nanya bisnis, jadi saya jawab pakai Veda Praxis ya. Boleh. Gitu. Jadi kalau kita di Veda Praxis ada satu yang agak mungkin agak beda, mungkin sama juga dengan bisnis lainnya. Tapi kita cukup penting ngebawa yang namanya visi sebagai bagian dari bisnis ekosistem. Jadi kita sangat menggunakan kata-kata ekosistem bisnis. Apa maksudnya? Veda Praxis itu ngelihat bahwa kita tuh tidak hidup sendirian. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan dapat duit dari klien. Tapi kita harus ngembangin yang namanya ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis itu apa? Ekosistem bisnis itu mulai dari bahkan kampus sebagai pencetak ahli-ahli gitu ya. Dan dia juga melakukan penelitian. Kemudian kita bicara juga industri level gitu ya. Contoh kita ngomongin perbankan. Kita bukan cuma bicara Bank Mandiri, Bank BRI aja misalkan. Tapi kita juga bicara asosiasi perbankan. Kenapa? Karena asosiasi inilah yang menelurkan berbagai kajian, menelurkan berbagai standar misalkan untuk bisa terus memikirkan meningkatkan level industri. Kita juga bicara regulator yang punya peran penting untuk bisa ngejagain industri ini tetap sehat gitu. Terus kita juga bicara faktornya si masyarakat yang juga butuh edukasi. Jadi Veda Praxis itu selalu melihat pada saat kita masuk ke dalam satu ekosistem industri gitu ya, bisnis, kita benar-benar memetakan si ekosistem dan kita mendefinisikan sebenarnya apa yang mau kita lakukan di ekosistem. Kenapa? Karena kita percaya kalau kita ngembangin industri, berpikir industri bukan hanya satu-satu perusahaan, maka kita akan mengetahui atau kita cukup paham atas si industri. Dan pada saat itu kita juga dapat kepercayaan. Karena jadi menurut saya ya apalagi kita bisnisnya adalah professional service gitu ya, consulting. Untuk bisa dapat kepercayaan dari klien, ya kita juga harus bisa memahami ekosistem ini dengan baik dan membantu perkembangan ekosistem ini dengan baik. Makanya banyak banget kegiatan-kegiatan kita yang ngebantu kampus, ngebantu asosiasi gitu ya. Kemudian kita juga banyak dipanggil sama regulator untuk ngasih input. Nah, itu yang selalu kita lakukan. Nah, itu menurut saya bicara positioning ya. Karena balik lagi nanti pada saat kita benar-benar berhadapan dengan si klien gitu ya, si calon-calon klien ini untuk bisa jadi klien kita. Ya pada saat itu sih ya normal proses selling gitu, tapi kita udah dikenal secara industry wide dulu. Itu ya mungkin agak sedikit beda gitu. Makanya kita cukup banyak tuh investasi di
penelitian. Kalau teman-teman lihat ya, gitu sama kampus kita lakukan penelitian. Terus magang di Veda Praksis juga sangat dibuka karena buat kita penting bukan untuk nyari sumber daya ya, tapi penting teman-teman untuk ngerti proses consulting industri itu seperti apa gitu. Karena itu bagian dari pendidikan kita juga gitu. Gitulah kira-kira. Oke, mungkin aku nyambungin aja sama tadi sih. Kan Kang Oke. Raki bilang penting ya untuk kita magang di mungkin kayak buat teman-teman ini magang di Veda Praksis dan bahkan Veda Praksisnya juga membutuhkan gitu kan. Iya. Nah, gimana sih? Membutuhkan sih sebenarnya enggak juga. Maksudnya magang ya. Kita tuh membutuhkan karyawan iya gitu. iya. Tapi kalau magang kan benar-benar ngebantu kampus gitu kira-kira. Oke, berarti ada nggak sih tips and trick buat teman-teman mahasiswa yang nantinya mau magang di Veda Praksis gitu? Karena sekarang tuh juga udah banyak dari kita tuh yang tahu tentang Veda Praksis ini. Udah banyak yang japri saya juga banyak iya, kok. di FEB Unpad. Tipsnya sih adalah ya konteks saya aja gitu. Sebenarnya nggak susah untuk magang di Veda Praksis. Cuman kemarin ada beberapa teman-teman sebenarnya yang bulan kemarin ini. Ini yang perlu saya kasih tahu juga di kondisi sekarang. Kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi kondisi ekonomi itu lagi cukup berat dan banyak perusahaan sekarang lagi menghadapi tantangan yang nggak mudah lah ya, kira-kira begitu. Jadi memang sekarang kalau di kondisi sekarang ini memang bulan-bulan sekarang nih Veda Praksis lagi di kondisi belum peak season. Jadi biasanya nanti Agustus September itu mulai peak. Nah, kalau mau magang di Veda Praksis biasanya nanti kalau udah mendekati Agustus September itu akan lebih enak sampai bulan Januari Februari. Tapi di bulan-bulan ini biasanya kita lagi cukup slow gitu kira-kira. Ya mudah-mudahan kondisi ekonominya baik gitu ya dengan catatan begitu. Amin. Insya Allah abis podcast ini kali kita akan semua kontak Kang Raki ya. Ini juga kan tadi ini pertanyaan dari Keman nih. Berarti emang mereka udah minat banget buat magang. Dari kemarin udah ada yang ini kok kontak-kontak. Biasanya langsung japri di LinkedIn. Biasanya teman-teman tuh nge-add di LinkedIn terus ngejapri. Tapi Kang Raki bisa balas semuanya gitu atau? Balas kok alhamdulillah sampai sekarang ya insya Allah ya. Saya biasanya nggak pakai admin, saya sendiri. Makanya lama balasnya. Kalau pakai admin lebih cepat. Gak apa-apa lama, yang penting langsung sama orangnya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya kayaknya. Iya, terakhir. Iya, agak panas nih. Boleh Nah. kameranya di zoom ke sini? Kekean maksudnya. Jadi ini kayaknya ada yang penasaran Kang. Habis stalking IG Kang Raki kayaknya. Oke, boleh. Ada foto ini sebenarnya. Waduh, luar biasa. Oke. Sampai di print. Ya. Boleh nggak itu Kang dengan Raki? Bapak Sandiaga Uno. Iya, Bapak Sandiaga Uno. Bapak Menteri tuh. Boleh Kang Raki ceritain. Maksudnya dari foto ini apa? Ini kalau mau pegang. Silakan. Ya, saya jadi mengingat-ingat momen ini. Hubungan sama K-Sport juga. Jadi ceritanya agak panjang. Ini saya panjang-panjang kalau ditanya ya. Iya. Jadi kalau dilihat, saya tuh megang buku judulnya Digital Governance. Oh, itu buku tulisan Kang Raki? Betul. Jadi saya menulis buku di tahun 2020. Jadi waktu tahun 2018 saya ngambil magister, terus selesai di 2020 dan kebetulan hasilnya itu salah satu responden saya lakukan tesis itu adalah Prof. Ilya Avianti. Yang tadi yang cantik itu. Iya betul, si Prof cantik. Iya, apa? Kalau bisa milih harus dipilih dong. Iya, Yang cantik dan gitu. galak itu. Iya, benar. Jangan sering-sering dibilang galak ya. Yang cantik. Iya, yang cantik. Prof. Ilya tuh sekarang ketua senat guru besar FEB Unpad ya. Oh iya. Prof. Ilya Avianti. Nah kebetulan salah satu responden saya adalah Prof. Ilya Avianti. Nah saya diskusilah dengan Prof. Ilya di sana untuk kebutuhan tesis awalnya. Nah, terus Prof. Ilya banyak ngasih masukan. Terus selesai saya diskusi untuk kebutuhan tesis itu, besoknya dia hubungin saya lagi. Raki, udahlah daripada tesis doang, kita bikin buku, kata dia. Ayo Prof, boleh. Tentang apa? Ya itu aja tentang tema kamu, kata dia. Oke boleh, gitu dia. Ingat banget tuh bulan-bulan puasa ya. Jadi 2020 lagi COVID, lagi nggak bisa kemana-mana. Hampir setiap hari saya zoom-zooman sama Prof. Ilya. Diskusiin ini ya. Biasa jamnya beda. Kita anak muda biasanya kan sampai malam, sampai pagi ya kan. Tidur di pagi. Beliau enggak kan. Iya. Cepet pagi habis subuh, habis sahur nggak tidur lagi. Lumayan jomplang tuh bulan puasa itu. Jadi zoom-zooman aja sama Prof. Ilya, kita nulis buku sama-sama. Jadi via Zoom, nggak ketemu sama sekali.
bulan September bukunya keluar gitu. Bulan September bukunya keluar. Buku digital governance ini diberi pengantar oleh 2 orang, Bapak Yusuf Kalla dengan Bapak Sandiaga Uno, ceritanya gitu. Foto ini ya. Nah, tapi waktu itu zaman COVID, jadi Pak Yusuf Kalla, Pak Sandiaga Uno itu ngasih pengantar dan foto sama bukunya ya masing-masing karena semuanya kan nggak bisa ketemu, masih social distancing. Jadi setelah saya tulis buku, baru di event inilah saya ketemu sama beliau dan minta tanda tangan beliau di buku yang saya dan Prof Ilya itu tulis gitu kira-kira. Harusnya ada di perpustakaannya Unpad. Orang yang nulis Prof Ilya harusnya ya, nggak tahu deh. Sekarang kita cari. Nah, kita cari di sini ya. Kita ke perpustakaan terdekat. Nanti kayaknya memang harus dicetak lagi sih, bukunya udah habis, jadi udah nggak ada di pasaran. Tapi memang ada rencana menulis lagi, bahkan dilanjutkan di edisi yang berikutnya, cuman belum kesampaian sampai sekarang. Terakhir telepon-teleponan sama Prof Ilya tuh, ayo kapan nulis buku lagi gitu. Iya Prof, ini lagi mau maju ke ketua IKF ya. Nah, beresin dulu Prof gitu. Ya udah ke sana ya, jangan nggak boleh kalah katanya. Boleh kalah. Berarti emang datang nggak? Datang dong. Datang Prof Ilya sama Prof Nuni. Berarti kalau bisa ditangkap tuh mindsetnya Prof Ilya tuh sampai menang berarti ya. Jangan ada sampai menang. Tapi harus belajar banyak ya. Prof Ilya itu salah satu yang menurut saya sih, saya banyak banget dapat inspirasi dari beliau ya. Jadi beliau sangat, kalau menurut beliau ini udah harus seperti ini ya akan beliau kejar. Nggak ada tuh yang ini harus gini ya. Oke, berapa lama? 2 minggu, 2 hari katanya gitu. Bisa gitu. Ya nggak ada gitu. Alah kamu 2 minggu juga palingan 2 minggu nggak ngapa-ngapain, sehari sebelumnya baru ngerjain gitu. Ya bener, emang nggak salah gitu apa yang diomongin. Makin cepet gitu. kelar juga ya. Jadi saya banyak belajar lah dari Prof Ilya bahwa kalau emang itu harus terjadi ya harus dibuat terjadi gitu. Oh itu luar biasa lah. Saya belajar banyak dari beliau. Dari proses menulis buku ini aja saya belajar banyak. Keren banget, kita udah dengar semua pengalaman-pengalaman Kang Raki ini. Mungkin mudah-mudahan nggak bosan ya. Nggak bosan. Mungkin kita open dulu sekali lagi. Kasusnya. Ini kita lihat lagi terakhir ini untuk case Kang Iya, Raki. yang bersalah siapa dong akhirnya? Enggak ya? Yang bersalah Kita sih. Salah ya. Tapi mungkin dasar yang kita cari misterinya ya, misteri kesuksesan itu. Iya. Jadi ketemu nggak misterinya? Nah, mungkin kata-kata terakhir kali dari Kang Raki nih. Kunci sukses menurut Kang Raki. Aduh, kunci sukses. Aduh, saya tuh selalu ya yang paling ini mah satu sama yang di atas ya harus banyak-banyak doa. Yang kedua sama orang tua, nggak boleh. Saya kenapa masuk akuntansi Unpad cuma satu jawaban, ikut orang tua. Saya dulu cita-cita mau jadi, orang tua saya lulusan ITB. Dia sebagai anak laki-laki paling tua, saya punya kakak tapi perempuan. Sebagai anak laki-laki paling tua ya pengen seperti bapak lah, gitu, pengen jadi engineer gitu. Kata bapak saya nggak ada, kata dia. Kamu nggak usah jadi engineer, kamu masuk ekonomi, kata dia, masuk akuntansi, biar cepat dapat kerja. Waktu itu karena balik lagi 98, kondisi ekonomi lagi sulit. Yang penting kamu bisa kerja. Kamu anak laki-laki paling tua harus bisa ngidupin keluarga. Ngikut orang tua. Jadi ya ngikut orang tua ya, kedua itu penting, ngikut orang tua. Ketiga ya menurut saya sih ya selama kita niat baik dan kita bersungguh-sungguh, insya Allah lah pasti ada jalannya gitu. Tapi ya harus sadar diri juga kalau misalkan emang ternyata nggak fit untuk kita, ya harus tahu kapan untuk berhenti dan kapan untuk bisa shifting. Cuman jangan disalahartikan. Kadang-kadang anak muda mengartikan itu dengan kayaknya ini bukan passion gua makanya udah gitu. Nggak boleh gitu juga, harus berupaya sampai optimal dulu gitu. Ya pengalaman saya dari lulus sampai sekarang di Veda Praksis sih, yang namanya gagal tuh udah makanan sehari-hari lah gitu ya. Gagal mah biasa. Gagal nggak enak, nggak tidur, nangis tuh udah hal biasa. Tapi bukan itu yang menghentikan kita gitu. Kita berhenti karena kita sadar tidak secara emosi, tapi secara berpikir dengan jernih bahwa ya memang ternyata ini bukan jalannya kita, maka kita pindah jalan gitu, atau kita lakukan perbaikan. Bukan karena kita nangis, bukan karena kita ngerasa kesal, bukan karena apa. Karena pada saat kita emosional itulah kita ngambil keputusan yang salah. Kira-kira teman-teman juga rasanya nanti kuliah gitu juga. Nggak boleh pakai emosional tuh bisa lulus
skripsi ya. Jangan salah, bisa sampai sidang skripsi dan sidang lulus itu banyak menghadapi hal-hal yang bukan masalah kaitannya dengan skripsi mungkin. Ada masalah di kanan, di kiri, dengan pacar lah, dengan keluarga lah, orang tua lah, apa. Itu harus ngambil keputusan. Gimana caranya kita fokus untuk enggak, kita harus lulus. Karena godaan untuk tidak lulus itu juga besar banget pasti. Nah itu cobaan pertamanya. Lulus dulu ya teman-teman semua. Ya, lulus dulu ya. Lulus dulu ya. Amin. Amin. Tepat waktu. Sepertinya dari 3 kunci itu bisa dibilang kalau Ketemu ya? caseboard ini Case-nya terpecahkan. bisa di-close. Yeay. Close. Jadi saya tunggu kalian menjadi orang sukses semua. Amin. Oke, mungkin kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Kang Raki Sama-sama. atas waktunya Thank you. hari ini. Udah mau datang juga kita ke Unpad di Pati Ukur, ini tempat kuliahnya Kang Raki. Wah, saya mah hafal kalau sini. Iya, semoga dengan adanya podcast ini dan pembicaraan ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat Kema FEB Unpad, buat Kema Unpad, dan buat semuanya yang nonton biar kita bisa belajar dari kisah-kisahnya Kang Raki tadi. Gitu. Mungkin dari Kang Raki ada kata-kata lagi atau udah? Nggak ada, udah kayaknya yang terbosan dari tadi cerita, denger dongeng doang. Oke, case close. Dadah. Terima kasih semua.